Apa dia Kamu sirik dengan persembahan Loh, itu. aku nggak sirik dengan persembahan, Pak. Aku nggak peduli dengan persembahan. Yang pasti Bapak Kalau harus kau nggak sirik, jujur. ngapain kau urusi persembahan orang? Iya supaya Bapak jujur, Pak. Jujur bahwa Kalau Yesus itu kau bukan nggak Tuhan. sirik, ngapain kau campuri persembahan orang? Gak makan dia kalau nggak asli Kau persembahan. paling bodoh di dunia ini. Enggak, gini. Dengar dulu. Kalau Ya. kau nggak sirik dengan persembahan itu, udah, nggak usah urusi persembahan, paham? Urusi. Memang Ketahuan dari suamimu. hancur persembahan gara-gara Bunda Isti. Hancur persembahan gara-gara Bunda Isti. Dengar. Nggak ada Hancur. pengaruhnya. Nggak Kalian ada. nggak tahu kan? Dengar. Selama ini kalian yang tahunya perpuluhan kan? Selama ini kalian tahunya perpuluhan kan? Dia aku kasih tahu. Selain perpuluhan ada namanya persembahan. Dan hancur persembahan gara-gara Bunda Isti. Dibongkar semuanya sama Bunda Isti. Oke, dengar. Rasain lu pendeta gak makan lu kalau gak ada persembahan. Udah. Bisa makan kalau tidak ada persembahan dari kau, Oten. Dan dia membodoh-bodohi kau. Dikatakan bahwa Yesus Tuhan, padahal tidak ada ayat mengatakan Yesus Tuhan. Nah, inilah seorang pendeta membodoh-bodohi jemaatnya supaya bisa makan hasil persembahan. Kau bayangkanlah satu kebaktian 2 juta. Woi, berapa duit itu kali 5 kebaktian? Makanya zaman dulu kebaktian itu hanya sekali jam 10. Zaman dulu. Sama kebaktian sekolah minggu ada 2. Sekarang dibikin kebaktian 5 pagi, siang, sore, pertengahan malam. Kalian bayangkan 2 kali 5 10 juta. Hancur persembahan. Dah, kalian dengarkan kan? Jelas dia katakan urusanmu apa? Apa urusanmu dengan persembahan? Sudah bisa aku bicara? Halo. Iya, silakan persembahan. Oke, jadi gini ya, Bu apanya kau Bu Naga? Jadi gini. Kamu itu memang belum memahami yang namanya perkembangan zaman. Dah, kau tadi bilang, kau kanlah dulu kau ya, kau kan dulu kau. Iya, Kau tadi bilang, kau bilang kan dulu sekalinya sekalinya ibadah kau bilang kan. Udah, simak ya. Simak karena kau mulutmu kayak ember. Simak dulu bagus-bagus rekam. Ngamuk dia. Hancur persembahan. Ngamuk dia. Dengar dulu, bukan ngamuk. Maksudku gini, kau kayaknya tolol kali kau gini. Kenapa sekarang 5 kali dibuat ibadah? Supaya tahu kau ya. Karena waktu itu jemaat itu belum seberapa yang percaya Yesus, belum seberapa. Sekarang udah beribu-ribu bahkan puluhan ribu. Mereka percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, makanya mereka berbondong-bondong datang ke gereja. Jadi sekarang yang tadinya dia sekali ibadah, sekarang nggak cukup lagi sekali, bahkan sudah 5 kali ibadah. Tolol, jangan tolol kau. Dia ngamuk dia coy, ngamuk dia. Kalian bayangkanlah dulu ya, dulu itu persembahan berapa lah dulu ya kan, bikinlah 500.000 udah banyak. Sekarang satu kebaktian 2 juta, tahu kalian, dikalikan 5 10 juta. Makanya dia ngamuk-ngamuk sama aku. Jangan kau bahas-bahas Yesus, hilang persembahan, bukan perpuluhan, hilang persembahan. Kalau nggak ada nanti orang ke gereja dia, persembahannya nggak ada, mau makan apa dia? Kamu sirik dengan persembahan itu. Aku nggak sirik dengan persembahan, Pak. Aku nggak peduli dengan persembahan. Yang pasti Bapak harus jujur. Kalau kau nggak sirik, ngapain kau urusi persembahan orang? Ya supaya Bapak jujur, Pak. Jujur bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Kalau kau nggak sirik, ngapain kau campuri persembahan orang? Gak makan dia kalau nggak asli persembahan. Kau paling bodoh di dunia ini. Enggak, gini. Dengar dulu. Kalau kau nggak sirik dengan persembahan itu, udah, nggak usah urusi persembahan, paham? Urusi. Memang dari suamimu. Hancur persembahan gara-gara Bunda Isti. Hancur persembahan gara-gara Bunda Isti. Dengar. Hancur. Nggak ada pengaruhnya. Nggak tahu kan? Dengar. Selama ini kalian yang tahunya perpuluhan kan? Selama ini kalian tahunya perpuluhan kan? Dia aku kasih tahu. Selain perpuluhan ada namanya persembahan. Dan hancur persembahan gara-gara Bunda Isti. Dibongkar semuanya sama Bunda Isti. Oke, dengar. Rasain lu pendeta gak makan lu kalau gak ada persembahan. Udah, bisa aku ngomong? Iya, ya silakan Pak. Jadi gini SD ya, kita ini agak apa ya? Jadi gini, mungkin menurut pemahaman kamu, karena kamu mualaf ya, dari kamu Nasrani tadinya ya.
Enggak, aku enggak Nasrani, enggak pernah aku jadi Nasrani. Jadi gini, enggak pernah aku jadi Nasrani. Ya. Oke, jadi gini, masukku gini. Enggak usah dulu kau bikin yang ketawa-ketawa itu ribut-ribut jadinya. Ngamuk dia. Bukan ngamuk. Dibikin ketawa-ketawa pun ngamuk. Jadi gini, bedakan ngamuk dengan suara keras ya. Oke. Nah, jadi gini, kalau kamu membuat apa namanya diskusi ini nggak mulutmu kayak mulut ember, pasti kita pun nggak keras suara kita, paham? Nah, tapi karena mulutmu kayak mulut ember, nggak ada kau kasih ruang sama orang untuk memberikan katakanlah memberikan aku dari tadi kasih Anda ngomong. Enggak. Udah, jadi gini ya, sedikit lagi. Jadi pendeta itu dijamin oleh Tuhan. Nggak usah kau tanya siapa Tuhan, nggak perlu kau tanya itu. Pendeta itu dijamin oleh Tuhan makan minumnya. Udah, simak bagus-bagus ya. Nggak usah kau tanya di mana ayatnya. Nggak perlu kau tanya. Kasih kalah. Ya, enggak. Pendeta ini Kita bisa baca cerita dia Om. Pendeta kau aja di pendeta ini ya. Kau dengar di Roh Kudus. Kau dengar lebih baik. Sekelas pendeta aja tidak bisa menjawab pertanyaan Bunda Esti Yesus itu Tuhan atau bukan. Kamu tidak tahu baca Dan sekelas pendeta ini aja. Sekelas pendeta ini sedang mencari jemaat. Disuruhnya aku ke gereja dia. Dan ini sekelas pendeta ini kuhancurkan persembahan. Siapa? Kamu hapus itu. Siapa pendeta? Nah, Anda tadi mengatakan ada pendeta. Tolol kau, tolol. Kau tadi ku bilang datang Tadi ke Anda gerejaku. suruh saya datang ke gerejamu. Berarti kalau datang ke gerejaku tolol bukan berarti harus aku pendeta, tolol gereja. Oh, jadi kau apa? Gembala sidang. Enggak usah kau tanya aku tolol. Ngamuk dia kan? Enggak gini loh. Ngamuk dia. Dengar dulu. Oke. Dengar. Jadi gini ya. Tadi yang kita bahas, kau bilang hancur persembahan, hancur perpuluhan, kau bilang udah. Jadi pahami ya, garis bawahi. Tanpa persembahan, tanpa perpuluhan pun, pendeta itu dijamin oleh Tuhan Yesus Kristus. Paham ya? Nah, kenapa orang membawa persembahan persepuluhan ke gereja? Paham ya? Bikin garis besarnya ya. Karena mereka bersuka cita, mereka bersyukur, mereka berterima kasih kepada pendeta yang notabene pendeta itu menerangkan firman Tuhan kepada mereka. Melalui firman Tuhan yang terangkan pendeta kepada mereka, mereka bertumbuh. Maka apa yang mereka dapatkan tidak segan-segan mereka memberikan. Jangan tolol kau. Paham? Makanya aku bilang jangan campuri masalah persembahan persepuluhan. Kau nggak ngerti itu, nggak paham kau di situ. Udah, kau nggak paham di situ kawan. Nggak paham kau persembahan kau nggak paham. Kalau kau paham itu, kau nggak cerita tentang persembahan perpuluhan. Kenapa orang Kristen itu yang percaya kepada Yesus memberikan persembahannya kepada pendeta? Karena pendeta itu adalah dia yang memberitakan firman Tuhan kepada jemaat. Melalui mereka bertumbuh. Firman Tuhan yang mana disampaikan pendeta? Nggak usah kau tanya, nggak ranahmu bertanya itu. Nggak ada urusan bertanya itu. Firman Tuhan jadi yang begini, mana? Aku nggak perlu firman berdebat Tuhan masalah. Yang mana? Jawab. Firman Tuhan yang mana yang disampaikan pendeta? Firman Tuhan yang mana? Aku nggak perlu berdebat masalah itu sama kau karena kau nggak tahu tentang itu, Pak. Kenapa? Malu. Kau nggak tahu itu. Malu. Takut kebongkar kebohongan. Kau kan Muslim. Kebongkar kebohongan pendeta. Di mana pendeta ini tidak menceritakan kebenaran tapi pembohongan. Muslim tidak tahu. Kamu tidak mengerti kabur. Jangan tinggalkan dia tidak untuk Om tidak lari. Ya diam dulu kau berdua. Diam dulu kau. Giliran ditanya ya kan, giliran kebenaran apa, firman apa yang kau sampaikan, kebohongan, kabur dia. Nggak rahnamu bertanya, kabur. Kenapa kau tinggalkan aku? Coba kamu cerita dengan saya, cerita udah sekelas pendetamu aja kabur menghadapi aku. Kamu tidak tahu baca cerita. Sekelas pendetamu aja kabur menghadapi aku. Nora kalah pas saya, Nora kalah. Saya pernah baca cerita, Nora kalah. Dia lari pas saya, dia baca cerita. Baca cerita kau, udahlah turunlah kau, tak ada ilmu kau, baluap kau.